Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, marilah kita bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang di dalam kondisi saat ini masih banyak sekali memberi nikmat kepada kita sekalian, sehingga kita masih banyak bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali hal-hal yang perlu disyukuri di sekitar kita, terutama nikmat iman dan Islam yang tetap ada di dalam diri kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang dengan cahaya ilahi Rabbi. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Dari ayat tersebut menyiratkan bahwa di dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terdapat suri tauladan yang luhur, yang luar biasa bagi orang-orang yang percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan di hari akhir. Jika kita melihat sirah nabawiyah dalam sejarah-sejarah Islam, dapat kita ketahui bahwa sebenarnya banyak sekali perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akhlak-akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dapat kita tiru, yang dapat kita ambil pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah perilaku Rasulullah yang akhlaknya sangat santun sekali dalam kehidupannya. Santun sebenarnya bagian dari perilaku akhlak yang mulia. Santun memiliki makna yang halus, budi pekertinya, tenang, penuh belas kasihan dan suka menolong. Banyak sekali contoh-contoh peristiwa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi sosok yang pertama menjenguk orang yang justru dalam kesehariannya meludahi Rasulullah. Jadi dalam kaitan peristiwa tersebut kita bisa perhatikan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hati yang jernih, tidak menganggap orang lain sebagai musuh. Banyak sekali perilaku santun yang bisa kita lihat dalam keseharian Rasulullah. Yang pertama, jika kita implementasikan dalam kondisi saat ini, beberapa perilaku Rasulullah, antara lain, mungkin kita sebagai manusia, bedanya dengan Rasulullah, kita pasti banyak kesalahan. Salah satu perilaku santun yang bisa kita mulai, yakni yang pertama adalah meminta maaf ketika kita melakukan kesalahan. Ini contoh yang pertama membutuhkan kerendahan hati, bahwa memang kita sebagai manusia tidak pernah luput dari kesalahan. Yang kedua, meminta tolong ketika kita butuh bantuan. Jelas, tadi yang dari pelajaran yang pertama minta maaf, bukti bahwa kita sebagai manusia pasti melakukan kesalahan. Yang kedua, lagi-lagi menyadari kita sebagai manusia pasti butuh yang namanya pertolongan. Yang ketiga, tersenyum pada orang-orang yang dikenalnya. Kita tahu bahwa Rasulullah adalah sosok yang sangat ramah. Apalagi kita dalam kehidupan kita, dalam kehidupan masyarakat Indonesia, orang Indonesia ini terkenal sangat ramah. Selain itu juga beberapa perilaku santun lain-lainnya seperti tidak memotong pembicaraan, Jadi kita memberi kesempatan sebelum kita juga berargumen, ketika kita berdiskusi, ketika kita berpendapat, ketika kita beropini. Jadi kita tidak memotong pembicaraan orang lain. Selanjutnya beberapa perilaku santun, yakni menghormati orang yang lebih tua. Bagaimana kita dalam hadis diriwayatkan bahwa orang muslim adalah orang yang menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi orang-orang yang lebih muda. Selain itu, perilaku santun yang lainnya adalah berbicara dengan
nada dan suara yang lembut, termasuk juga di dalamnya memberi dan menerima dengan tangan kanan. Banyak sekali perilaku santun yang lainnya. Beberapa contoh tersebut jelasnya butuh konsistensi di dalam diri kita, bahwa sebenarnya perilaku santun merupakan perilaku yang terus-menerus perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain perilaku santun, kepedulian juga menjadi salah satu hal yang penting dalam interaksi kita sebagai manusia. Dalam melaksanakan perilaku peduli, tentunya kita butuh hati yang bersih, karena hati yang bersih akan memudahkan kita dalam memberikan contoh atau mencerminkan perilaku peduli dalam kehidupan kita sehari-hari. Perilaku peduli bahwa merupakan sikap yang menentukan kepekaan terhadap lingkungan, terhadap kondisi orang lain. Sehingga, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, untuk menghasilkan kepekaan, berarti kita butuh yang namanya hati yang bersih. Hati yang menyadari kepentingan orang lain. Hati yang menyadari bahwa manusia sebenarnya makhluk sosial yang sebenarnya tidak bisa hidup sendiri. Beberapa contoh sebenarnya kepedulian kita yang dapat kita lakukan sehari-hari, antara lain dengan bukti bahwa kita perlu saling menghargai, perlu saling menghormati, cerdas dalam beropini, menghormati perbedaan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita dalam kondisi yang berbeda-beda, dalam kondisi bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Kita tahu bahwa sesaudara itu saja memiliki pendapat yang berbeda-beda. Yang kedua, contoh perilaku peduli yang bisa kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari, yakni membiasakan diri membantu sesama. Kebiasaan ini tentunya perlu kita latih. Bahkan kepada orang yang tidak kita kenal, ini hal yang perlu kita biasakan sehari-hari. Salah satu perilaku yang mencerminkan kepedulian kita lagi kepada orang lain, yakni menjadi pendengar yang baik. Karena Allah menciptakan telinga kita berjumlah 2. Allah menciptakan telinga kita sepasang, tetapi menciptakan mulut kita hanya 1. Itu bukti salah satu hikmah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kita lebih banyak mendengar, lebih banyak memperhatikan, lebih banyak berempati dan bersimpati kepada sesama. Bukti bahwa kepedulian kita kepada orang lain dicerminkan dari perilaku ini. Tentunya perilaku peduli juga perlu didukung dengan rasa simpati, rasa empati terhadap kondisi-kondisi yang saat ini memprihatinkan. Banyak sekali di sekitar kita orang yang masih hidup dalam kondisi ketidakberuntungan. Sikap peduli dan santun ini merupakan sikap yang menjadi kunci kehidupan kita bersosial, bahwa manusia sebenarnya tidak bisa hidup sendiri. Kita ketahui bahwa dalam hadis Rasulullah, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku, kata Rasulullah, diturunkan untuk menyempurnakan akhlak. Maka melalui sikap peduli dan santun merupakan contoh akhlak-akhlak yang memang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlakul karimah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dicerminkan dari 2 sikap ini. Maka perlu kita tegaskan di dalam diri kita masing-masing agar kita terus-menerus belajar untuk mencerminkan contoh-contoh sikap peduli dan santun. Dari hal yang sebentar ini, mudah-mudahan ada manfaatnya kepada diri kita dan lingkungan kita sekalian. Terima kasih. Danallahu iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.